Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Titin dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia Wajib. Hari ini kita akan membahas tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang awal kehidupan manusia Indonesia, kita akan membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup, ya. Di sini kita akan tahu beberapa pembabakan masa, yaitu ada masa Arkaiozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, kemudian ada masa Pleistosen dan masa Holosen, ya. Oke, kita ke yang pertama, yaitu masa Arkeozoikum, ya. Masa Arkaizoikum atau Arkaikum, atau ada yang bilang Azoikum. Ini masa tanpa kehidupan. Ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi Arkaizoikum itu zaman sebelum ada tanda-tanda kehidupan, karena keadaan bumi baru saja terbentuk, masih seperti bola yang sangat panas. Kemudian yang kedua yaitu masa Paleozoikum. Paleo itu artinya tua, ya. Jadi zaman purba tua gitu, ya. Ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Di sini suhu bumi masih belum stabil, tetapi sudah ada makhluk hidup, ya. Makhluk hidupnya berupa makhluk hidup bersel satu. Jadi hewan-hewan mikroorganisme, ya, hewan-hewan yang sangat kecil bersel satu. Kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Meso itu tengah, ya. Nah, ini sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di sini suhu bumi sudah stabil dan mulai bermunculan hewan-hewan yang raksasa seperti dinosaurus. Jadi hidup pada masa Mesozoikum. Nah, yang selanjutnya yaitu Neozoikum. Jadi Neozoikum ini terdiri dari dua, Pleistosen dan Holosen. Ya, di Pleistosen ini nanti ada masa glasial dan interglasial. Ini zaman es, glasial zaman es membeku, interglasial es mulai mencair. Nah, ini 600.000 tahun yang lalu. Kemudian masa Holosen ini mulai muncul pulau-pulau baru, termasuk pulau Indonesia. Jadi Indonesia ini mulai muncul pada masa Holosen, ya. Nah, pada masa Holosen ini makhluk-makhluk yang raksasa tadi seperti dinosaurus itu sudah mengalami kepunahan dan mulai muncul manusia purba. Jadi manusia purba itu muncul di masa Holosen. Jelas ya? Kita lanjut. Nah, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Jadi nanti perkembangan bumi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim dan letusan gunung api. Nah, yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi, ya. Jadi di Indonesia itu dibentuk dari 3 lempeng. Yang pertama lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, ya. Nah, lempeng ini nanti saling bergerak satu sama lain sehingga terjadi tumbukan atau subduksi, ya. Nah, nanti terjadi tumbukan sehingga memunculkan banyak bukit-bukit atau gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Makanya kita kan Indonesia mempunyai banyak sekali gunung berapi, ya. Ini diakibatkan dari pertemuan dari 3 lempeng besar di dunia ini. Ini sebenarnya mata pelajaran geografi, tapi karena sejarah bersifat sinkronik atau melebar dalam ruang menggunakan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti geografi. Ini sebagai contoh seperti ini pembahasannya. Next. Yang kedua adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini tenaga dari luar, contohnya seperti atmosfer, air, organisme. Atmosfer itu perubahan suhu angin, air itu aliran air, berapa intensitas air hujan, ya, gletser dan sebagainya. Organisme itu seperti jasad renik tumbuhan, hewan dan manusia. Oke, next.
Nah, ini tentang perubahan iklim. Perubahan iklim ini pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Papua dan sekitarnya terhubung dengan daratan Australia. Nah, di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan Asia Tenggara disebut paparan Sunda nih. Indonesia dengan Asia Tenggara paparan Sunda. Kemudian di daratan timur ini Papua dan sekitarnya disebut paparan Sahul. Nih ada dua, Sunda, Sahul. Paparan Sunda, paparan Sahul. Next. Kemudian ada letusan gunung api ya tadi ya, keadaan alam yang belum stabil ini sehingga memunculkan banyak letusan gunung api karena lempeng-lempeng tadi yang terus bergerak sehingga mengalami gesekan, tumbukan, benturan memunculkan gunung api. Nah, sekarang kita langsung ke materi intinya, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Homo sapien atau manusia modern ini diperkirakan muncul 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika ya. Nah, dari Afrika Homo sapien menyebar ke Eropa, ke Asia, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapien ke Nusantara. Jadi dari sini menyebar ke seluruh. Nah, ada 3 teori yang membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Afrika, teori out of Africa. Yang kedua, teori out of Taiwan. Yang ketiga, teori out of Yunan. Yang pertama, teori out Afrika mengatakan bahwa Homo sapien atau manusia yang ada di dunia ini berasal dari satu tempat yaitu Afrika. Kemudian mereka menyebar ke seluruh benua yang lain, benua Eropa, Asia gitu ya. Tapi menurut teori out of Afrika semuanya bersumber dari Afrika, berasal dari Afrika baru menyebar kemana-mana termasuk ke Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua, teori out of Taiwan. Nah, menurut teori out of Taiwan, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan gitu. Kenapa? Alasan mereka adalah padi yang dibudidayakan oleh petani di daerah Taiwan, penutur bahasa Austronesia, menyebar ke Nusantara, kebudayaan bercocok tanam. Jadi di Taiwan itu ada kebudayaan bercocok tanam. Nah, di Nusantara di Indonesia juga ada kebudayaan bercocok tanam. Dan mereka, orang Taiwan dan orang Indonesia ini memiliki kesamaan rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Jadi ada kesamaan bahasa Austronesia antara orang-orang Taiwan dengan orang-orang di Indonesia. Oke, yang ketiga adalah teori out of Yunan. Berarti mereka mengatakan bahwa asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan ya. Yunan ini daerah Cina, bagian selatan Tiongkok ya. Nah, ini manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Jadi dari Cina, dari Yunan itu kemudian menyeberangi Sungai Mekong lalu akhirnya menyebar ke Nusantara. Nah, menurut teori out of Yunan ini ada 3 gelombang manusia dari Yunan ke Indonesia. Yang pertama gelombang orang-orang Negrito, yang kedua Proto Melayu, yang ketiga Deutero Melayu ya. Negrito ya, Negrito ini orang-orang yang sebagian besar mendiami daerah Papua dan pedalaman Riau ya, seperti suku Siak dan Sakai ya. Ini Negrito. Jadi mereka mendiami ini. Kemudian yang kedua adalah Proto Melayu atau Melayu Proto tua. Melayu tua ya, ini nanti yang akan menjadi suku Dayak, Toraja, Batak, Papua. Kemudian yang ketiga adalah Deutero, Melayu muda ya. Ini yang akan menjadi suku Jawa, Melayu, Bugis, Minang. Nah, ini berdasarkan teori out of Taiwan. Semoga jelas. Next kita akan membahas, nah ini peta wilayah Yunani Tiongkok ya. Kemudian mereka menyebar
sampai akhirnya ke Indonesia, ke Nusantara gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manusia purba di Indonesia ya. Tadi dikatakan bahwa manusia purba mulai ada di masa Holocene ya. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika, yaitu jenis Australopithecus afarensis ya. Ini hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Australopithecus afarensis ini mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Sedangkan mengalami perkembangan Homo sapiens 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Ya, ini sebagai pengetahuan saja ya. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas manusia purba yang ada di Indonesia, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Mega besar, Anthropus manusia, paleo tua, Javanicus dari Jawa. Berarti artinya manusia yang besar ya, mega itu besar, manusia yang besar. Paleo itu tua, Javanicus Jawa, manusia yang besar yang berasal dari Jawa, atau manusia raksasa tertua dari Jawa. Kemudian yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Ini artinya manusia kera yang bisa berjalan tegak. Ini kata kuncinya. Ini manusia besar tertua Jawa. Kalau ini kata kuncinya Pithecanthropus erectus adalah manusia atau manusia kera yang bisa berjalan tegak, yang berjalan tegak. Kemudian Homo ini manusia modern, manusia yang sudah bisa berpikir, manusia cerdas gitu ya. Karena volume otak mereka sudah besar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang Meganthropus paleojavanicus. Ini ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald. Ini tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koenigswald. Ya, tadi sudah Ibu katakan artinya manusia raksasa dari Jawa atau manusia raksasa tertua dari Jawa. Nah, ini digolongkan ke dalam Homo erectus ya. Ciri-cirinya tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap dan memakan tumbuhan. Jadi intinya dari Meganthropus ini adalah kepala tengkoraknya itu masih lonjong karena volume otaknya masih kecil, masih di bawah 900 cc ya. Jadi kepala tengkoraknya lonjong tapi dia gerahamnya sangat kuat, otot kunyahnya kuat, geraham kuat, badannya tegap, besar tapi enggak tegak ya. Tegap sama tegak itu berbeda. Jadi dia tuh badannya kekar gitu ya, kekar, besar, gerahamnya kuat gitu. Untuk mengunyah tumbuh-tumbuhan kuat gitu ya. Tapi dia berjalannya tuh masih bungkuk, belum tegak. Tadi ini penemunya von Koenigswald. Kemudian Meganthropus ini yang umum ini untuk penamaan fosil-fosil geraham tengkorak yang berukuran besar. Tadi saya bilang gerahamnya besar, tengkorak besar, kuat, otot kunyah kuat. Nah, tapi sekarang genus Meganthropus ini dipandang keliru karena para ahli menyebut dengan Homo erectus paleojavanicus. Jadi ada penggolongan baru gitu ya. Karena dia masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Oke, next. Ini sekedar pengetahuan. Yang kedua adalah jenis Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan oleh Eugene Dubois atau Eugene Dubois. Ya, terserah pembacaannya lah, yang penting seperti ini. Eugene Dubois ini orangnya. Ini ditemukan pada tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur ya. Artinya tadi Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Jadi dia bisa berdiri seperti manusia sekarang ya. Jadi dia bisa berjalan tegak. Nah, cirinya nih, volume otak sekitar 900 cc. Jadi dia lebih besar dari Meganthropus tadi. Tengkoraknya pendek, tengkorak masih belum sempurna, masih agak lonjong. Kemudian tulang kening sangat menonjol, tinggi badan sekitar 165-180
ya seperti orang-orang sekarang 165 180 dan telah berjalan tegak. Nih yang perlu digarisbawahi, berjalan tegak, Pithecanthropus erectus. Jadi dia itu kalau perkembangannya dia lebih selangkah ke depan, lebih maju lah daripada Meganthropus gitu ya. Tapi secara badan Meganthropus tuh lebih kekar, lebih tegak. Kalau Pithecanthropus tuh ya nggak sekekar tegap Meganthropus, Pithecanthropus, tapi dia berdirinya sudah tegak, berjalan dengan tegak, sedangkan Meganthropus masih berjalan bungkuk. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah Homo atau Homo sapien ya. Homo sapien ini dikatakan manusia yang sudah berpikir, manusia yang sudah cerdas, manusia seperti sekarang. Nah, di Indonesia ini ditemukan Homo sapien jenisnya di Wajak, makanya dinamakan manusia Wajak ya. Dan nanti ada yang namanya Homo floresiensis. Yang pertama adalah manusia Wajak, ini tingginya sekitar 170 ya, normal seperti orang-orang sekarang. Volume otak 1550 sampai 1650 cc ya. Jadi volume otaknya sudah besar, sudah seperti manusia sekarang, lebih dari 1000 cc. Kemudian bermuka lebar, hidung lebar, rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar ya. Seperti manusia sekarang lah, bayangannya seperti itu. Kemudian manusia Wajak ini dianggap sebagai manusia modern awal yang paling tua di Indonesia. Manusia yang modern, manusia yang cerdas, berpikir, yang paling awal, paling tua di Indonesia itu manusia Wajak. Ya, ini Wajak ini ditemukan oleh Van Rietschoten ya, di campur darat ya. Ini saya juga agak asing, campur darat ya, paling enggak Tulungagung lah ya. Manusia Wajak ditemukan oleh Van Rietschoten di Tulungagung, Jawa Timur tahun 1889. Jelas ya. Nah, sekarang yang jenis kedua, tadi manusia Wajak, yang kedua manusia liang bua. Manusia liang bua disebut juga dengan manusia hobbit, disebut juga dengan Homo floresiensis ya. Jadi manusia liang bua karena fosilnya ditemukan di Gua Liang Bua di Flores, disebut juga dengan Homo floresiensis. Kemudian disebut juga hobbit, manusia hobbit. Kenapa? Karena dia bentuk perawakannya kecil ya. Kerdil gitu, kayak manusia hobbit ya. Manusia kerdil, manusia kecil. Tetapi tengkoraknya volume otaknya sudah besar. Jadi seperti Homo sapien gitu ya, sudah berjalan tegak. Kemudian volume tengkoraknya juga sudah besar, tapi dia bentuknya kerdil. Makanya disebut dengan manusia hobbit yang ditemukan di Gua Liang Bua di Flores, sehingga namanya Homo floresiensis ya. Oke, hari ini kita selesai. Semoga kalian memahami, kemudian bisa mencerna dengan baik. Ibu akhiri, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.